produk, promosi, dan distribusi. Halo teman-teman, hari ini aku lagi jalan-jalan nih ke supermarket. Tempat yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya banyak hal yang seru yang bisa kita pelajarin. Kalian pasti sering kan ke supermarket? Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana sih produk-produk ini bisa sampai di sini? Terus kok bisa ada promo di mana-mana? Nah, hari ini kita bakal bahas nih 3 hal penting banget dalam pemasaran, yaitu yang pertama produk, promosi, dan juga distribusi. Yuk, kita bahas. Pertama, kita ngomongin produk nih. Produk itu adalah barang yang bisa kita lihat dan juga kita gunakan. Contohnya kayak snack, minuman, sabun, dan semua yang ada di supermarket ini. Supaya produk itu laku, ada 3 hal penting nih yang diperhatikan. Yang pertama, kualitas. Kalau kualitasnya jelek, pembeli pun gak bakal balik lagi loh teman-teman. Yang kedua yaitu manfaat. Misalnya nih, kita membeli minuman, pasti yang menyegarkan, ataupun sabun yang wangi. Nah, yang ketiga yaitu kemasan. Ini tuh penting banget tahu, karena kemasan adalah hal pertama yang dilihat oleh pembeli. Kalau kemasannya nggak menarik, orang pun nggak bakal beli. Tapi kalau kemasannya menarik, orang pun akan jadi penasaran dan akan membelinya. Nah, makanya produk itu tuh berlomba-lomba bikin kemasannya lucu, estetik, dan menarik. Oke, sekarang kita lanjut ke promosi. Apa sih itu promosi? Menurut Kotler, promosi adalah kegiatan komunikasi untuk memberitahu, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk atau merek. Nah, promosi ini dibagi menjadi beberapa bentuk, teman-teman. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama itu ada periklanan atau advertising. Nah, periklanan ini adalah bentuk promosi berbayar yang jangkauannya luas sekali. Bisa lewat TV, radio, brosur, sampai media sosial. Nah, bentuk promosi ini sangat cocok untuk membangun citra produk. Jadi, konsumen akan tertarik untuk membeli produk kita. Yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion. Di supermarket, promosi penjualan ini paling sering kita lihat. Bentuknya tuh kayak diskon, cashback, kupon hadiah, sampai beli 1 gratis 1. Promo seperti ini sangat efektif karena langsung mendorong konsumen untuk membeli dalam waktu cepat. Nah, yang ketiga adalah penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal terjadi saat tenaga kerja penjual menjelaskan produk secara langsung ke konsumen. Cara ini biasanya digunakan untuk produk yang butuh benar-benar penjelasan rinci, supaya konsumen itu benar-benar paham sebelum membeli produk tersebut. Nah, yang keempat adalah publisitas atau publicity. Publisitas adalah promosi tidak berbayar. Contohnya ketika perusahaan diberitakan media karena ikut kegiatan sosial. Nah, informasi seperti ini lebih dipercaya karena berasal dari pihak ketiga, bukan dari perusahaan sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi promosi. Jadi, strategi promosi ini dijalankan lewat beberapa langkah-langkah penting. Mulai dari menentukan target pasar, menetapkan tujuan promosi, menyusun pesan yang ingin disampaikan, memilih media yang sesuai, lalu mengatur anggaran. Setelah itu, hasil promosinya dievaluasi. Nah, semua langkah-langkah ini dilakukan supaya promosi itu benar-benar tepat sasaran dan membuahkan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi nih. Apa sih itu distribusi? Jadi, distribusi itu simpel teman-teman, yaitu proses bagaimana produk dari produsen bisa sampai ke konsumen. Pokoknya, barang itu harus ada di tempat yang tepat, waktu yang pas, dan jumlahnya juga sesuai agar kebutuhan konsumen terpenuhi.
Oke, di bagian ini kita akan membahas 3 bentuk distribusi yang biasanya dipakai oleh perusahaan. Yang pertama ada distribusi langsung. Ini terjadi jika konsumen membeli langsung dari perusahaannya, misalnya lewat online store tanpa lewat perantara. Yang kedua ada distribusi tidak langsung. Nah, jalur ini yang paling umum dipakai supermarket karena lebih rapi dan jangkauannya luas. Yang ketiga ada distribusi campuran. Kalau yang ini, perusahaan menggunakan 2 cara sekaligus, yaitu barang dijual langsung lewat online, tetapi juga tersedia di toko fisik. Kalau distribusinya lancar, produk jadi lebih mudah ditemukan, biaya bisa ditekan, dan konsumen pun lebih puas karena barang selalu ready di toko. Supaya lebih mudah dipahami, kita lihat dulu nih perjalanan sebuah snack sesuai konsep yang kita bahas tadi. Snack awalnya dibuat di pabrik, mulai dari bahan yang diolah, dibumbui, lalu dikemas dan diberi merek. Setelah selesai, snack dimuat ke truk dan dikirim ke gudang untuk dicek lagi kualitasnya. Dari gudang, snack diteruskan ke supermarket. Sesampainya di sana, snack masuk dulu ke ruang penyimpanan sebelum akhirnya dipajang di rak. Setelah berada di rak, supermarket memasang promo seperti banner promo gajian atau beli 2 gratis 1 supaya snack lebih menarik perhatian. Saat pembeli lewat dan melihat promonya, mereka pun tertarik dan memilih snack tersebut. Inilah contoh alur yang menunjukkan bagaimana produk, promosi, dan distribusi saling terhubung. Jadi teman-teman, 3 hal yang kita bahas tadi sebenarnya saling berkaitan. Mulai dari produk, yaitu apa yang perusahaan tawarkan. Lalu promosi, sebagai cara untuk menarik perhatian dan minat konsumen. Nah, yang terakhir distribusi, yang memastikan produk itu sampai ke tangan pembeli. Kalau ketiga elemen ini berjalan dengan baik, perusahaan bisa bersaing lebih kuat dan mampu memenuhi kebutuhan pasar.